Kali 10 inci ditambah 1 Twitter 2 inci, isinya full neodymium ya. Jadi ini seri tertinggi dari Wisdom, baru hampir sekitar 2 bulanan. Untuk harganya kita menjualnya sepasang, berikut dengan harkes. Dulu sebentar, iya. Kita beri kesempatan untuk sponsor kita. Iya, nanti dikasih kesempatan untuk teman-teman, makanya kita percepat demo produknya. Ya, nanti untuk Jacksonnya bisa sampai malam ya, gitu. Oke, saya lanjutkan. Untuk harganya, kami menjual dengan harkesnya sepasang itu dirilis harganya di 25 juta sepasang. Iya. Untuk subwoofernya saya memakai subwoofer custom ya, dengan box yang biasa saja, dengan box yang umum saja. Saya memakai untuk sub rendahnya saya pakai planar waveform ya 2x18, isinya speakernya karbon seri W45033. Ini kalau di Wisdom harganya sampai ke Prince Sewu sekitar 2,7 juta. Untuk yang di turbonya saya memakai speaker legendaris dari Wisdom untuk Vox turbo, ini ada W45020 ya. Jadi harganya sekitar 2.300.000 kalau yang di Vox turbonya. Nah, yang tadi banyak ditanyain, Pak, powernya pakai apa? Kalau power yang untuk planar saya angkat pakai LX 10.000 TT, ini yang terbaru dari Wisdom. Kebetulan barangnya juga habis, masuk lagi Januari, karena kemarin kami masuk cuman 100 unit dalam jangka waktu 20 hari habis. Ya, ini LX 10.000 TT, watt maksimalnya 2.500 watt di 8 ohm. Ya, kalau 4 ohmnya sudah sekitar di atas 3.500 wattan. Harganya sangat terjangkau, hanya 9.950.000. Ya, untuk 4 channelnya, yang untuk Lentre kita angkat dengan power yang juga sudah sangat dikenal di Indonesia. Untuk Wisdom ini ada AH12004, ini yang terbaik dari kami untuk 4 channel kelas H. Wattnya di 1200 kali 4 di 8 ohm. Untuk 4 ohmnya 1800 watt kali 4 di 4 ohm. Harganya 7.700.000. Untuk yang turbonya saya angkat dengan power kelas GP PA 1800 yang juga cukup lama ada di Wisdom. Ini harganya sekitar 8,5 juta. Terus manajemennya saya memakai Wisdom DX 2060. Ini harganya juga sangat-sangat terjangkau, masih di bawah 4 juta, 3.800.000-an. Nah, yang menarik ini mixernya. Mixer ini akan keluar nanti minggu depan seri ES4, 4 channel mono, sudah ada efek USB, terus Bluetooth dan soundcard. Ini harganya nggak sampai 1 juta, cuma 900.000-an. Ya, kita coba tes efeknya. Untuk efeknya juga sudah cukup bagus ya. Baik, 1-2 halo si tis 16 1-2 tis 1. Iya, masih di acara montir barang bersama komunitas sound system Prince Sewu. Iya, itu efeknya. Jadi harganya ada 900.000, nanti boleh dipesan di dealer kami di Amor Production Prince Sewu mulai minggu depan gitu. Terus satu lagi untuk mic wirelessnya, saya memakai mic wireless seri tertinggi dari Wisdom. Ini jangkauannya sekitar 200 meter, sudah True Diversity. Harganya sekitar 3.250.000. Nanti boleh dicek, dites apakah benar sampai 200 meter atau tidak. Ya, boleh dites. Oke, coba aja Mas Eko, mana Mas Eko? Iya, coba Mas Eko aja yang ngetes benar. Iya, kamu. Mas Eko, ya tes dulu. Ya, ini kita coba tes sampai mana jangkauan mic wirelessnya. Mungkin ke sana dulu deh ya. Cik 20 langkah, cik. Ya, itu tadi 20 langkah ya, 20 langkah. Jadi untuk Wisdom lebih baik dicoba, dites barangnya apakah benar kita ngomong. Cik 40 langkah, cik. Lanjut lagi. Cik 60 langkah, cik.
arahnya ke jalan raya. Iya, ke jalan raya. Terus J 80 langkah. J. Ya, masih terus. Ya. Jadi kita buktikan saja kalau kita ngomong jangkauannya sampai 200 meter benar sampai 200 meter atau tidak gitu. Bapak boleh lihat sendiri. Ya. Jadi kalau untuk seri ultra yang kalau Wisdom ada mic wireless sudah seri ultra itu standarnya di atas 100 meter harus tidak putus. Jadi dari mulai Q2, Q6, Q11 itu standarnya minimal 100 meter tidak putus. J Ya, 100 langkah. Ya, terus lanjut masih. Iya, like review virus. J 120 langkah. Ya, J masih utuh suaranya. Terus lagi masih. Gak apa-apa, udah biasa dia suruh ngetes mic soalnya. Iya, udah biasa. Biar agak kurusan dikit. Kayak sih ngomong orang lembu. Iya. J 140. 110 langkah, masih terus. J lanjut. Terus, masih terus. Iya. Ya, jadi kami nggak pernah bohong kalau saya bilang 200 meter pasti jangkauannya standarnya 200 meter. Nah, nanti saya jelaskan. Iya. J 160. Terus J lanjut. lanjut sampai 180 atau 200 langkah. Nah, nek ono warung menggo sih, ngombe sih. J 200 langkah. J Masih betul, 180 masih terus. Kurang 20 Lanjut. langkah lagi, lanjut. 180 itu. Oh, korupsi kowe 200 itu. Iya, ojo korupsi. Suasana sedang review produk Wisdom J oleh Pak 200 langkah. Oke. Pak Daniel sedang Cukup. melakukan review Balik, produk balik, Wisdom. balik. Ini review mic, mic jangkauannya adalah Oke, jadi itu jangkauannya 200 meter. 200 meter. Tidak Kalau putus ada mic-nya. halangan. Ya, kalau kena tembok dia turun pasti di angka 150 atau 160-an. Jadi bisa dibeli nanti di dealer kami, ada di Amor Production, Mas Aswin atau Mas Yudi, silakan hubungi. Harganya podo, kok Jakarta tekan Pringsewu, tekan Padang, tekan Aceh podo regone. Jadi nggak usah khawatir. Jadi standarnya adalah Anda kalau beli mic Q11 itu pasti jangkauannya di atas 150 meter. Kalau misalnya Anda beli nanti, Pak Daniel aku tuku Q11 kok 50 meter wis putus, gampang urusannya. Balik noning dealernya ditukar sing anyar. Jadi gini, kalau Wisdom untuk semua pembelian produk Wisdom apapun itu yang ada produk elektronisnya kami memberikan garansi selama 2 tahun. Baik itu power, mixer, manajemen, apapun itu yang ada produk elektronisnya kami berikan garansi penuh selama 2 tahun. Jadi 1 tahun pertama adalah garansi servis dan spare part, yang tahun kedua garansi servis saja. Lah kalau tahun ketiga piye Pak? Ngono. Yo ora ngono. Tahun ketiga tetap dibantu tapi bayar servisnya. Jadi untuk produk Wisdom, semua produk yang ada elektronikanya itu memiliki garansi penuh selama 2 tahun. Boleh dibuktikan, boleh ditanyakan ke konsumen-konsumen yang sudah membeli produk Wisdom. Jangankan produk elektronisnya, misalnya saya kirim speaker ke tempatnya Mas Yudi 8 biji 18 in, satu kok rusak aja, pecah di ekspedisi, itu kami ganti baru. Jadi jangan khawatir kalau produk Wisdom ini gampang, orang nganggo ngotot-ngototan. Pokoknya kalau nggak normal barang ini kembalikan atau tukar baru. Tapi segera, jangan terus udah dipakai setahun lagi ditukar yo. Ora pas jenenge kan gitu. Iya, jaluk menang dewi. Iya, ada pertanyaan sampai di sini? Baik, untuk yang speakernya saya memakai W4533 ini seri karbon. Ya kalau di kita ini rajanya kuat nih, jadi udah anti air. Terus banyak orang tanya apa kalau speaker karbon kok katanya Atos, tapi kan nyatanya di kita enggak gitu. Kenapa enggak Atos? Karena kita pilih voice coil yang 4,5 inci. Kalau dulu saya dapat sampel dari pabrik ada 2, ada 4,5 inci, ada 5 inci. Tapi saya pilih yang 4,5 inci kenapa? Karena sub rendahnya masih sangat bagus, repronya di box custom. Jadi nek gawe box rasah neko-neko.
Ini box ini gampang banget bikinnya. Skemanya juga ada di YouTube channel kita Wisdom Indonesia. Nanti bisa dilihat skema yang saya pakai di sini sudah ada di video di YouTube channel. Misalnya teman-teman mau niru silakan aja ditiru. Nek ora iso ngomong Mas Aswin gawe ini boxnya sing bener. Hati-hati. Ini saya mau sedikit edukasi. Saya mau nanya nih, saya kasih kawas yang bisa jawab. Antara box planar yang bawah dan yang tengah itu bedanya apa? Ya kesannya sama tapi ada bedanya. Hah? Spekernya sama? Sama? Beda lubang angin. Lubang anginnya mana bedanya? Foto 10/10. Ayo. Yang bawah baru jadi. Lo karuan finishingnya beda. Apa? Yang bawah pasti di bawah, atas yang bawah. Ya, waduh. Ayo, masa nggak kelihatan dari sini kelihatan kok. Ada sedikit bedanya. Ukurannya sama, bentuknya sama, tidak ada yang meleset, tapi ada sedikit perbedaan yang simpel sekali. Tapi itu membuat perbedaan itu menjadi sangat jauh hasilnya seperti itu. Ya. Kenapa? Yang mana yang lebih pendek? Yang tengah. Kenapa lebih pendek? Lah ya kenapa lebih pendek tanyain. Hah? Nah gini saya jelasin. Yang tadi jawab lebih pendek siapa? Sampai yang lu kayak kaos kok. Ya lu karo kayak sing lemu. Nah. Perbedaannya ada di tutup grillnya. Masuk ya? Ya, jadi yang atas yang tengah itu karena tukangnya terlalu rajin, terlalu nyeni, akhirnya dikasih tutup grill dia full gitu. Mau nggak mau akhirnya lubang anginnya dipotong dari aslinya yang di bawah. Jadi yang asli yang benar itu harusnya yang di bawah, bukan yang di atas. Itu sudah mengalami perubahan. Tapi apa bedanya antara yang bawah sama yang atas? Monggo sampean ke sana, saya setelkan lagu, sampean lihat gerakan daun speakernya sangat jauh berbeda. Silakan dilihat. Ya ini edukasi sedikit aja sambil kita ngobrol-ngobrol mengenai pop. Gak usah bareng. Sisi-sisi boleh. Satu-satu ya, saya setelin satu-satu nanti sampean lihat. Satu-satu supaya teman-teman ngerti gitu. Ya. Oke, ya saya setel yang bawah dulu, ya. Ini saya setel planarnya aja, lainnya mati. Sudah lihat? Ya, sekarang saya setel yang tengah. Nanti bedanya apa? Bedanya apa? Iya, enggak, beda dasarnya dulu. Beda perbedaan di speakernya, bedanya apa? Lebih liar yang atas. Kenapa? Iya, kalau saya tanya yang atas sama yang bawah nanti awet mana? Iya, makanya itu hati-hati sekali kalau Anda bikin box ya. Itu ukurannya sama persis, hanya saja karena yang atas itu tukangnya terlalu rajin, lubang anginnya dipotong 4 cm 1 kali 8 berapa? 4 kali 8 biji, dan ruangan buangnya itu ketutupan sama tempat ramnya, akhirnya berkurang. Yang tadinya 10 kali 10
berkurang jadi 9 kali mungkin 9 kali 10 gitu ya. Jadi hati-hati sekali kalau bikin box. Kalau udah ada skemanya, kalau bisa jangan dikurangi apapun. Planar itu gampang, tapi gampang-gampang angel. Rata-rata bikin jarang yang jadi. Kenapa? Kakean mau modif gitu, seperti itu. Terus kalau karakter Pak, Bapak suka yang mana? Yang atas apa yang bawah? Suka yang bawah, kenapa? Komplit, low-nya ada, subnya ada. Sekarang saya tanya, bahannya bagus yang mana? Lihat dulu, nggak usah. Biar rasanya lebih padat yang bawah. Sebentar. Kalau bahannya bagus yang mana? Coba saya nanya sama teman-teman. Ya? Ngopo bagus yang atas? Ayo, bagusnya di mana? Nah, tak takoni iki bingung toh. Aku tanya, tripleknya bagus yang mana? Ya coba dikedot bagus yang mana? Monggo. Iya, bagus ya? Atas. Yang bagus yang atas. Kenapa suaranya bagus yang bawah? Nah, ini anggapan yang salah sebenarnya. Bukan salah, sebenarnya kurang pas aja. Kalau harga tripleknya mahal yang atas. Kenapa? Yang atas lebih ke keras. Sampai mesti nek delok kok mesti duduk di sini dong. Tuk sing tuk ngono kuwi. Nek saya milih tripleknya jangan terlalu ke keras. Kenapa? Kalau terlalu keras, resonansi speakernya jadi pantulan, bukan resonansi. Kalau yang agak lembut dikit, tujuan resonansinya akan tercapai. Yang penting nek cari triplek satu, dipotong tidak pecah, nggak bolong. Jadi kalau dipotong itu lapisannya tidak prol gitu, itu akan suaranya lebih bagus. Contohnya, nek nggak percaya, banyak sound system yang membuat box speakernya memakai MDF, bener nggak? Kenapa? Suaranya lebih bagus, lebih padat. Kenapa? Karena MDF itu sangat cukup kelembutannya untuk menghasilkan resonansi, itu tujuannya. Jadi jangan terus berpikir kalau tripleknya atos, ini mesti tripleknya apik tenan. Belum tentu. Saya udah pengalaman 10 tahun, saya selalu pilih triplek yang agak lembut. Contoh lagi, kalau dengan tahu drum misalnya, kick drum, yang terbaik kayunya apa? Birch plywood itu keras nggak? Tidak. Kalau sampean tunjukin kuku ke tripleknya birch plywood itu, pasti dia tembus ke dalam. Tapi suaranya makin empuk, makin mahal, gitu. Ya, jadi hati-hati memilih bahan dari box tersebut. Belum tentu yang keras itu suaranya bakalan lebih bagus. Kenapa? Ya itu tadi, harusnya ada low-nya, ada subnya jadi hilang karena terpantul saja. Iya, nah itulah gunanya background. Nah, kalau sampai ketemunya yang keras banget, dia pakai background, gitu cerita. Oke? Ya, itu ada pertanyaan sampai di sini. Lanjut. Baik. Sekarang saya tanya, kalau ya Pak, boleh Pak tanya. Ini pertanyaan yang bagus, kasih kaos kok. Ya, pokoknya aku lagi ngobrol kaos, tak kayak kaos. Planar itu yang benar, speakernya maju ke depan apa ke belakang? Kok bisa? Kenapa alasannya? Pernah lihat dinakot planar gak? Hah? Ayo, yang benar ke depan atau ke belakang? Hah? Ya, ke depan. Kenapa orang bikin ke belakang? Ya, satu gini ceritanya. Kalau Anda lihat di nakot aslinya, planar waveform itu nggak ada sejarahnya speakernya madep ke belakang. Tapi karena kita terlalu kreatif, jari ini Mas, nek aku motong tripleknya 90, eman triplek, bener nggak? Akhirnya dipotong jadi 80 supaya dapat satu lembar 3 biji, bener? Nah, setelah dibuat, dimasukkan speakernya madep ke depan, sampean cek pas di lubang angin sama di speakernya berbeda. Di lubang anginnya jadi merah,
di spekernya masih hijau. Akhirnya terpaksa spekernya harus dibalik supaya polarity-nya ketemu. Habis itu setelah dibalik, polarity di manajemennya dibalik lagi. Kerugiannya udah dua kali. Jadi yang benar adalah planar itu ya madepnya ke depan. Ya, paham ya sampai di sini ya. Jangan sekali-sekali mengubah skema. Cari skema di Google boleh, saya cari skemanya di Google, gampang, tak bagi, gratis. Wah, aku boleh ya gratis kok, bentuk pulsa doang. Tapi jangan sekali-kali dirubah atau dimodif kalau kita nggak ngerti pengaruhnya. Udah sampai sini ngerti Pak? Jadi sebenarnya planar yang benar itu harusnya rendah suaranya. Kayak tadi tuh, gitu mau dia. Tapi kalau sampai planar kok nggak mau rendah, ya berarti bokeh kurang tepat. Jadi gini loh, goalnya yang utama dalam membuat sound system itu bagaimana caranya memaksimalkan speaker yang ada di dalam boxnya. Jadi gini, kalau Anda geber 100, suaranya harusnya 120. Jangan sampai geber 100 kok suaranya 80. Itu namanya rugi. Jadi sampai beli speaker bagus-bagus, ketemu boxnya tidak pas. Nah sekarang saya tanya, kalau planar ini saya isi voice coil 5 inci, kira-kira suaranya lebih bagus apa lebih jelek? Kenapa? Ayo, besok jawab pakai kaos. Nah, ya kenapa? Ya nggak tahu voice coilnya besar dari 4,5 jadi 5. Tapi alasan utamanya kenapa? Kalau saya isi 5, tenaganya jadi turun. Kenapa? Nggak sesuai apanya? Oh, nggak bisa jawab berarti. Karena volumenya kurang besar. Volume yang mana? Bukan volume boxnya, volume ruang kompresinya. Hati-hati, bukan volume boxnya loh. Nek boxnya wis gede, tetapi ruang kompresinya kurang besar. Justru planar ini akan lebih bagus suaranya kalau kita isi dengan voice coil yang 4 inci, karena standar dari sononya, dari Jermannya sampai buka speknya Electro Voice 4 inci, dan kita buktikan juga begitu dengan diisi P400 saya yang murah, itu hasil responnya lebih bagus, lebih lebar ke bawah, lebih lebar ke atas. Hanya saja kalahnya sama karbon ini ada di tenaganya, SPL-nya lebih tinggi yang karbon karena voice coil-nya lebih besar. Tapi nadanya, indahnya nada itu lebih bagus yang 4 inci, walaupun speakernya lebih murah. Jadi jangan terus wah tuku speaker makin gede suaranya makin banter, ya tergantung. Jadi gini, kalau Anda beli speaker makin besar coilnya, volumenya, kompresinya harus makin besar, tenaga powernya harus makin besar, gitu. Gensetnya kudu tambah gede. Ya pikir-pikir dewi. Kalau bikin sound, jangan khawatir beli yang 4 inci. Lebih baik buat speakernya yang rendah, tapi powernya yang besar. Itu lebih aman daripada buat speakernya yang besar, powernya kecil. Itu yang sering terjadi di lapangan. Ada pertanyaan lagi? Untuk sekat-sekatnya persis seperti skemanya. Kalau mau lihat, tadi saya bilang di YouTube Wisdom Indonesia sudah saya upload skemanya, tinggal diambil. Oke, standar. Silakan dibuat, silakan dipraktekkan ya. Jadi kita sudah ukur. Jadi kalau Anda mau bikin box, pilih dulu tujuannya, goalnya mau apa. Misalnya Anda mau bikin box yang keluarnya rendah, ya jangan beli speaker yang keluarnya ngelow. Kalau mau bikin yang box yang turbo yang keluarnya ngelow, jangan beli speaker yang keluarnya rendah. Hati-hati, karena tiap tipikal speaker itu ada tipikalnya. Walaupun sama-sama 4 inci tapi ada perbedaannya. Hati-hati. Kalau mau memilih speaker, lihat suronya. Kalau suronya sedikit berarti tandanya dia responnya lebih rendah. Kalau suronya banyak, ada 3, dia berarti agak sedikit bassnya ke atas. Sama dengan mic juga gitu. Mau bikin 15 liter, jangan pilih ya suronya cuma 2, pilihnya ya 3. Kalau mau bikin low-nya 10 baru pilih ya suronya cuma 2. Ya itulah tadi. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan lagi? Ngomong saya masih di sini. Boleh Pak. Nah ini sekarang bagus sekali.
kali Bapak bertanya, kasih kaos kok. Iya, tak nih kaos terus Pak, tenang Pak. Jadi gini, sekarang saya mau nanya, gimana caranya memilih atau menggandengkan antara speaker dengan power? Ya, Bapak tadi tanya gitu. Tadi kan saya bilang, lebih baik speakernya wattnya kecil tapi watt powernya yang besar. Kalau Bapak punya speaker berapa misalnya? 1300 itu saya tanya dulu, 1300 itu AES-nya, RMS-nya atau peak-nya? Peak-nya 1300, berarti AES-nya tidak sampai 1300, anggaplah AES-nya 1000. Ya, kita patokannya kalau saya, patokannya AES-nya. Misal AES-nya 1000, kalau saya paralel jadi 2, berarti ketemunya 2000. Nah, saya harus punya spare powernya berapa? Kalau saya biasanya kalikan 30%. Ya, 2000 kali 30% 600 watt. Berarti minimal power saya harusnya 2600 watt di 4 ohm. Itu yang baru kategori A, aman. Semakin besar semakin bagus. Itu Pak caranya. Ya. Jadi semakin besar semakin bagus. Harusnya tuh kalau punya speaker AS-nya 2000, powernya harusnya 4000. Tapi gimana orang bikin power 4000? Angel Mas. Power kelas saya itu 2500 watt di 4 ohm aja. Kalau bisa itu udah bagus banget gitu. Ya, jadi hati-hati. Makin besar powernya makin bagus, tapi ya ada batasnya. Jangan kok 12 in diumpan karo kelas TD ya kebanteran. Loh, ya beda kelas. Nah, sekarang kita dengerin beda kelas pengaruhnya apa. Boleh Mas Eko, sekarang kita setel pakai kelas TD planarnya, turbonya saya matikan. Ya, nanti habis ini kita setel pakai kelas GB supaya tahu hasilnya bagaimana. Baik, ini yang kelas TD saya setelin, hasilnya bagaimana? Oke. Kelas TD. Sekarang kita coba yang kelas GB. Kita pindah powernya saja ke kelas GB dari kelas TD. Nanti jenengan bisa simpulkan sendiri bedanya ada di gimana. Kenapa kelas TD lebih mahal daripada kelas GB? Ya, kita coba. Sebentar, biar orang saya nyalakan dulu. Ini levelnya tidak saya rubah ya. Saya cuma matikan musiknya. Berarti levelnya sama, settingannya sama, gainnya sama. Hanya powernya saja saya pindah ke kelas GB. Silakan Anda dengarkan.
apa? Apa? Yang mana yang bagus? Yang TD lebih rendah. Sebenarnya bukan lebih rendah. Yang TD lebih detail daripada kelas GB. Kalau tenaganya sih 11-12 karena wattnya nggak terlalu jauh beda, tapi bedanya ada di detail suaranya. Jadi kalau di Wisdom Anda beli makin mahal, dapatnya detail suaranya makin itu dijamin gitu, nggak mungkin nggak. Jadi power misalnya 7 juta, 8 juta, 9 juta, makin mahal yang makin bagus itu detail suaranya. Sama dengan mic yang Q2 cuma 1.700.000 misalnya, Q6 nya 2.200.000, yang ini 3.200.000. bedanya ada di mana? Di detail suaranya. Begitu Mas. Jadi kalau perbedaan utamanya ada di detailnya, tapi kalau perbedaan yang mendasar sekali sebenarnya ada di tarikan setrumnya. Kalau yang kelas TD tarikan setrumnya lebih ringan, kalau yang kelas GB tarikan setrumnya lebih berat ya. Tapi jangan salah, kelas GB juga punya kelebihan. Kalau Anda misalnya setrumnya tidak menentu, yang menang mana kira-kira? Yang menang kelas GB. Jadi kalau misalnya Anda kena setrum nih 180, kira-kira TD sama GB bagus mana suaranya jadinya? Bagus jadi itulah kelebihan kelas GB. Kalau kelas TD jangan sekali-sekali pakai kelas TD kalau misalnya gensetnya belum standar dalam hal apa? Dalam hal voltase dan itu. Mohon perhatian untuk peserta, mohon dimatikan dulu. Untuk sound systemnya semohon gantian, ini untuk promosi dari produk dulu. Sekali lagi, Mas Goyon tolong Mas. Tolong yang di ujung, tolong semuanya maaf. Mas Goyon, tolong off semua dulu sebentar. Ini waktunya nggak lama dari Wisdom untuk ngasih masukan buat kita semua yang hadir. Jadi mohon untuk teman-teman peserta mohon dimatikan dulu. Nanti gantian ya, mohon maaf sebelumnya. Mas Goyon, tolong Mas, sana ujung Mas. Tolong semua off dulu. Tolong kasih tahu Mas Goyon. Sila. Halo, buat Sila, saudaraku Sila. Iya, mohon maaf sebentar ya. Ini dari Wisdom baru ngasih masukan buat pengunjung yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Kasih kesempatan waktu, mohon semua off dulu. Kita dengarkan penyampaian dari sponsor kami. Ya, ya terima kasih. Juga jangan lupa, ini ada kopi 5 jari, luar biasa. Iya, nikmat kopinya, harum aromanya. Bisa minumnya di sana. Terima kasih. Iya, sekilas iklan. Jadi ada kopi 5 jari. Silakan yang mau ngopi buat nanti malam juga bisa beli persediaan, ada di sana, minumnya di sana. Dan juga panitia menyediakan kaos yang sangat apik sekali ya, dijual dengan harga 85.000, ada di sekretariat panitia. Saya lanjut sampai di mana tadi kita? Sampai di kelas GB. Oke, kelas GB itu tadi kelebihannya kalau setrumnya rendah, dia kerjanya masih bisa normal. Terus saya tanya, kenapa kelas GB-nya Wisdom paling mahal? Ayo, sing iso jawab tak kayak kaos pokoknya. Komponennya kenapa? Gitu. Ayo, bingung nggak? Aku Ini loh, kalau Anda buka PA 1800 harganya 8,5 juta dengan katakanlah merek X ya, harganya 6.800.000 misalnya. Kalau sampean buka trafonya besar mana? Salah. Besar punya merek yang lebih murah. Kenapa? Karena kawannya tidak tembaga asli. Kalau tembaga tidak tembaga asli, dia butuh lilitan lebih banyak untuk mencapai voltase yang diinginkan. Kalau yang tembaga lilitannya cukup misalnya 100 lilitan, nek sing campur karo aluminium butuh 150 lilitan. Jadi hati-hati membeli power amplifier. Kalau bisa buka dulu. Ya, jadi kalau tembaga itu nggak pernah besar-besar, dia cukup 100 lilitan sudah dapat VCT-nya. Misalnya VCT-nya 120 gitu, 100 liter udah dapat. Tapi kalau yang dengan campur aluminium, dia butuh 150
Di situ ketipunya teman-teman kalau beli power yang trafonya besar nggak percaya taruhan. Ayo kita taruhan, kita geraji. Kalau benar-benar itu full tembaga, power saya buat sampai nggak usah bayar. Ya, makanya Wisdom berani kasih jaminan garansi 2 tahun, bukan produknya jelek. Karena kita yakin kalau misalnya kita pesan 500 unit masuk, itu yang balik ke kantor servis paling banyak 1 atau 2. Jadi nggak ada masalah gitu. Pokoknya kalau sampai terima barang Wisdom terus nggak normal, tinggal ngomong karo Pak Kule, jangan khawatir, jangan lama-lama dipendem gitu loh. Tadi bapak itu saya udah beli, tadi yang titip wireless apa ya, belinya udah lama banget, 6.000 itu udah 3 tahun yang lalu. Rusak ini aja masih saya terima, saya suruh benerin di service center, apalagi yang beli baru. Jadi kalau untuk beli Wisdom selalu ada solusinya, nggak mungkin barangnya bapak itu geletak nggak ada solusinya. Kalau di sini ada tuser-tuser yang pinter, misalnya bapak punya power Wisdom kebakar, kitnya terbakar, benar-benar satu kit itu terbakar, tinggal telepon aja, Mas saya butuh kitnya power ini ada nggak, nanti kita kirim, tinggal bapak bayar, dikirim, dipasang di tuser setempat, nggak usah dikirim balik ke Jakarta. Kalau mau memang udah percaya sama tukang servis yang ada di sekitaran, karena kita juga kerjasama sama teman-teman pembuat power rakitan di seluruh Indonesia, kami kerjasama, misalnya kayak Mas Bento di Nganjuk, itu saya juga kerjasama. Kalau ada apa-apa yang deket, saya suruh ke tempat dia, nanti dia yang benerin. Spare partnya asli dari kami, jadi spare partnya asli, supaya apa? Supaya power sampean nanti kembali seperti baru lagi, suaranya tidak berubah seperti itu. Ada pertanyaan? Ayo. Kalau power TD sama GP satu input, tergantung TD-nya, tergantung GP-nya. Jadi hati-hati. Ini pertanyaan bagus kayak kaos kok. Ya. Ini pertanyaannya bagus sekali. Hati-hati. Ya. Kalau teman-teman pernah dengar Power Wisdom seri TDB 18002, mungkin yang orang-orang lama pernah dengar ya. TDB 18002 itu power kami, sebenarnya power itu bagus sekali, suaranya bagus, tenaganya bagus, karena dia jenggolan TR-nya. Tapi setelah kami aplikasikan di lapangan, ternyata polarity-nya terbalik. Akhirnya ketemu power apapun, nggak cuma GB, ketemu power kelas A ya kewalik, ketemu power kelas GB ya kewalik mumet. Makanya saya anjurkan teman-teman kalau beli power, kalau bisa satu macam saja. Misalnya beli GB ya GB KB, beli TD ya TD KB. Tapi kalau yang sekarang TD yang keluar ini sudah aman. Ini kan makanya saya gabung, saya tunjukin antara TD dengan GB, dia masih bisa sama gitu. Hati-hati sekali ya. Memang ada beberapa power yang polaritinya terbalik, sebenarnya bisa diakalin dengan membalikin inputnya, tapi repot gitu, harus buka lagi, dicabut lagi inputnya, dibalik gitu, seperti itu. Dan hasilnya juga belum tentu nanti bisa keluarnya seperti itu, karena itu sudah ada aturannya. Biasanya kayak TDB dulu kalau dibalik suaranya malah tenaganya hilang gitu, seperti itu. Makanya power itu kita discontinue, walaupun sampai sekarang orang masih cari, masih senang dengan power itu gitu. Cuman kita discontinue karena ada kesulitan yang nanti akan terjadi di apa. Jadi kalau Wisdom kalau barang gagal nggak mungkin keluar lagi, tarik satu putaran, tarik sudah selesai gitu, nggak mungkin dikeluarin terus. Tapi kalau yang sudah keluar terus, itu saya jamin dari 10 tahun yang lalu sampai dengan sekarang itu isinya pasti sama. Contoh kayak PSP 800 LA 3000 itu sampai buka 10 tahun yang lalu sama yang hari ini isinya sama persis. Makanya di Wisdom nggak pernah ada power yang serinya MK1, MK2 atau MK3. Kenapa? Karena isinya podo persis, elko-nya podo persis, TR-nya podo persis, trafo-nya podo persis gitu. Jadi di Wisdom lu nggak mau coba-coba, sekali keluar power harus bisa. Orang beli 5-6 tahun masih beli. Nggak saya TD-nya nggak banyak seri, cuma 1. Tapi saya ujinya hampir setengah tahun sebelum dikeluarin. Jadi saya uji itu gimana? Di Indonesia yang paling pelik itu masalah setrum. Jadi yang kita uji bukan tenaganya. Kalau tenaganya sama suaranya udah oke gitu. Yang kita uji itu tahan nggak dia. Misalnya hari ini ketemu PLN, besok ketemu Dongpeng, besok lagi ketemu Firman, ya. Besok lagi ketemu Genset silent yang bagus, ya loh. Besok saya ke Medan ketemu siang hari PLN-nya cuma 180. Ke Wonogiri perbatasan Pacitan
PLN nya siang hari 175. Mati apa ora? NTC ini meledos apa ora? Benar nggak Pak? Masih bisa kerja atau tidak? Itu yang penting buat kami. Jadi kalau Anda mau beli Wisdom, yang Anda beli adalah nomor satu jaminan durability atau ketahanan jangka panjang. Ya kami terkenalnya di situ. Power kami itu jarang rewel gitu. Jadi itu yang kami bisa kasih ke Anda semua. Kalau soal tenaga itu sebenarnya semuanya 11-2. Gak percaya? Gak percaya? Coba pesen di Lingko, neng omah. Power TD itu 9.900.000 sampai sing 15 juta. Sampai ngukur SPLI dengan cara seperti tadi. Kira-kira bedanya jauh apa tidak? Nggak bakalan. Paling banyak satu digital. Tapi beda harganya bisa 5 juta. Makanya Wisdom nggak mau bikin power badak. Kenapa? Bukannya nggak bisa, sangat bisa. Tapi kalau harganya kejangkau buat sampean juga buat apa? Kamu tak tawarin belum? Kayak TT-ku 16 juta belum? Kosek lah Pak. Panenku urung panen iki ngono. Tapi kalau kayak TT-ku 9.900.000, oh iya saya tak pikir masih di bawah 10 juta aja. Oke. Mungkin gitu. Jadi kalau produknya jualan saya maunya jual 10. Kalau bisa jualnya 50 gitu. Kalau bisa kerjaan sama teman-teman semuanya gitu. Sama seperti speaker juga kita nggak mahal sebenarnya. Oh boleh ambilin yang 10 inci. Siapa bilang Wisdom mahal? Nggak ada yang mahal sebenarnya. Semua Wisdom itu selalu harganya